kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Engkaulah Allah yang telah menciptakan kami dengan tujuan-Mu yang indah bagi masing-masing hidup kami. Dan kami percaya Tuhan masih terus menulis cerita hidup kami untuk membentuk kami menjadi apa yang baik dalam pandangan mata-Mu. Berilah kami kerelaan untuk dibentuk, untuk disiapkan oleh Tuhan menjadi bejana yang berkenan kepada Tuhan. Dan pagi ini ketika kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu juga menolong kami, mengobarkan hati kami, agar kami sungguh boleh dipimpin, diteguhkan, bahkan ditegur oleh firman Tuhan. Berilah kami hati yang lembut untuk menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pakai hamba-Mu di dalam keterbatasannya untuk boleh memberitakan firman-Mu dengan setia. Puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan demi nama Kristus kami bersyukur berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Saya bersyukur sekali kembali boleh hadir di Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Dan hari ini gereja memberikan sebuah tema, Tuhan masih menulis ceritamu. Dan teksnya saya ambil dari kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Mari kita bersama melihat dalam bagian firman Tuhan ini. Kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Kejadian 32 mulai ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Orang itu pun bertanya kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, beritahukanlah juga namamu, tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya, sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi landasan pemberitaan pagi hari ini. Setelah pada tahun 2002 beredar sebuah film Hollywood yang sangat menarik yang dibintangi oleh dua aktor terkenal, Leonardo DiCaprio dan Tom Hanks. Film itu berjudul Catch Me If You Can. Nah saudara, film ini bercerita atau diangkat dari sebuah kisah nyata tentang seorang penipu ulung di Amerika yang sangat hebat, sangat lihai dalam menipu. Nah saudara, orang itu dalam kisah nyata ini namanya Frank Abagnale dan dia diperankan oleh Leonardo DiCaprio ini. Nah saudara, Abagnale dia mulai tahun 1960, dia sudah mulai memalsukan cek. Waktu itu usianya baru 16 tahun. Saudara bayangkan orang umur 16 udah mulai palsuin cek. Dan selama 5 tahun kemudian dia sudah berhasil menipu dengan cek palsu itu uang sejumlah 2,5 juta
dolar Amerika. Saudara bisa bayangkan, itu hari ini aja nilai itu besar sekali, 2,5 juta US dollar. Apalagi tahun 60-an. Dan Abagnale dia berhasil membuat begitu banyak cek palsu dan menarik uang dan dia pakai untuk menginginkan apa yang dia inginkan dalam hidupnya, untuk survive dalam kehidupannya. Abagnale dia melakukan penipuan demi penipuan dengan sangat rapi. Dan saudara kalau lihat filmnya menarik sekali, dia pintar sekali berpura-pura jadi pilot. Dia pintar sekali berpura-pura jadi seorang dokter, jadi seorang pengacara. Dan tidak ada yang tahu semua itu adalah kepalsuan. Karena dia memang penipu yang ulung. Dia mempergunakan segala akalnya, kehebatannya, manipulasinya, sehingga semua orang percaya pada tipuannya. Dan singkat cerita saudara, akhirnya kemudian dia ditangkap oleh agen FBI yang diperankan oleh Tom Hanks, dan dia dijatuhi penjara 12 tahun penjara. Meskipun beberapa tahun setelah dia dihukum, kemudian ditawarkan oleh FBI untuk membantu FBI membongkar jaringan pemalsuan cek. Jadi akhirnya dia malah bekerja untuk FBI, si Abagnale ini. Nah saudara, di film ini ada satu kalimat Abagnale yang sangat menarik. Dia bilang begini, ada 2 ekor tikus yang sama-sama jatuh ke dalam sebuah ember yang berisi krim. Tikus pertama begitu jatuh, dia pasrah dan dia kemudian tenggelam ke dalam krim itu dan dia mati di situ. Itu tikus pertama. Tikus kedua katanya, begitu jatuh ke dalam ember, dia gak menyerah. Dia berontak, dia bergerak sekuat mungkin. Dia gak mau tenggelam seperti temannya yang sudah tenggelam itu. Dan dia berontak, dia bergerak sekuat mungkin. Dan tanpa sadar, karena dia begitu kuat memberontak di dalam krim itu, akhirnya dia mengaduk krim itu jadi keras, jadi mentega, saudara. Nah, akhirnya tikus kedua ini selamat karena dia akhirnya bisa lompat keluar dari ember itu. Dan Abagnale berkata, pada saat ini aku adalah tikus kedua ini. As of this moment, I am that second mouse. Nah saudara, Abagnale dia mengalami hidup yang sangat sulit, tapi dia survive, dia berjuang, dia gak mau menyerah. Dia berusaha sekuat mungkin bagaimana supaya dia bisa hidup. Sayangnya memang dengan cara menipu. Dia memanipulasi banyak orang, dia tipu sana, tipu sini. Dia memanipulasi orang begitu banyak sampai dia bisa hidup dengan nyaman, dengan segala uang yang dia peroleh dan berkecukupan. Itulah Frank Abagnale, sang tikus kedua itu. Dan hari ini saudara, kita membaca kisah seorang penipu ulung juga saudara, yang mungkin bahkan gak kalah dari Frank Abagnale itu. Dan dia mendapatkan segala keinginannya melalui kelicikannya, melalui akal bulusnya, melalui segala kehebatannya untuk memanipulasi orang. Dan orang yang kita baca hari ini tidak lain namanya adalah Yakub. Yakub anak Ishak, dan dia adalah bahkan cucu dari Abraham, bapa orang Israel. Nah saudara, Yakub ini adalah seorang penipu ulung. Yang saya tadi bilang mungkin tidak kalah dengan Abagnale itu. Bayangkan saudara, Yakub dia memanipulasi kakaknya Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Saudara tahu dengan sepiring kacang merah. Dia kemudian, si Yakub ini bahkan mengelabui bapaknya Ishak untuk mendapatkan hak berkat kesulungan yang harusnya bapaknya berikan kepada Esau. Dan kemudian bahkan dia menipu mertuanya sendiri Laban dengan dalam begitu banyak episode dia menipu mertuanya Laban, sehingga begitu banyak harta Laban yang memang orang kaya itu kemudian berpindah tangan kepada Yakub. Ya, jadi Yakub jadi kaya dengan segala kelicikannya, dengan segala akal bulusnya, kelihayannya untuk menipu orang. Maka saudara, kita melihat Yakub ini boleh dibilang tidak lain dia seperti tikus kedua ini. Dia hidupnya nggak gampang, tapi dia nggak menyerah. Dia terus bekerja, dia terus berusaha, dia terus mencoba bagaimana untuk mendapatkan keinginannya. Sayangnya memang dengan kelicikan dan kecurangan. Tapi itulah tikus kedua yang namanya Yakub ini. Nah saudara, kejadian 32 ini memperlihatkan sebuah situasi yang sangat sulit buat Yakub. Karena apa saudara? Karena dia sedang bersiap-siap mau bertemu dengan saudaranya atau kakaknya Esau yang telah berpisah lama
Dan saat ini mau bertemu dengan kakaknya ini kembali. Untuk apa? Untuk berdamai dengan Esau. Saudara, ini merupakan satu hal yang tidak mudah. Waktu sudah berlalu kira-kira 20 tahun. Udah cukup panjang. Dan terakhir kali bertemu, kita tahu Yakub baru menipu pokoknya Esau untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Dan Esau begitu marah. Esau bahkan mendendam, bahkan terakhir mereka berpisah itu Esau mengancam Yakub, aku akan membunuh engkau. Tunggu papa kita mati, aku akan membunuh engkau. Itu ancaman dari Esau. Dan waktu itu mama mereka Ribka kemudian mengatur cara agar Yakub ini bisa melarikan diri dari Esau. Maka sejak itulah Yakub berpisah dengan Esau. Waktu Esau membara dengan dendam, dengan amarah, bahkan ingin membunuh adiknya sendiri. Saudara bisa bayangkan perasaan Yakub ini. Sekarang mau ketemu lagi sama kakaknya untuk berdamai dengan dia. Takut pasti, dendamnya masih membara. Takut pasti kalau kakaknya bahkan mungkin ingin mencelakakan dia, itu bisa dilakukan. Bahkan karena Yakub kemudian sudah mengutus terlebih dahulu pegawai-pegawainya, hamba-hambanya mendahului dia untuk berjumpa dulu dengan Esau. Dan hamba-hamba itu kembali kepada Yakub dengan laporan Esau ada di depan dan sedang menuju ke sini dengan membawa 400 orang. Ngeri. Saya bisa bayangkan, terakhir ketemu itu berakhir dengan dendam, amarah, dan ancaman pembunuhan. Dan sekarang dia dengar dari pegawainya, si Yakub dengar dari pegawainya, Esau sedang menuju ke sini dengan membawa 400 orang. Oh saudara, ini sebuah situasi yang sangat menakutkan. Kalau kita baca mundur sedikit tadi ayat 7, dikatakan Yakub merasa sangat ketakutan. Dan sangat tertekan karena situasi ini. Bagaimana tidak? Bisa-bisa Esau dengan 400 orang itu dengan mudah akan menghabiskan Yakub dan seluruh rombongannya. Kalau dendam itu masih begitu membara. Siapa yang tidak takut ketemu orang yang dendam kesumat dengan membawa 400 orang? Pasti ketakutan. Dan inilah situasi Yakub pada saat itu. Tapi saudara, apa daya, maksud saya dasar orang Yakub ini memang orang licik. Orang yang banyak akal. Dalam situasi yang sangat kepepet ini, kita tetap melihat akal bulusnya itu, strateginya itu dimainkan. Maka saudara kita lihat, otaknya jalan dan dia mulai menyusun strategi bagaimana mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Esau. Dan dia pintar, dia pikir Esau pasti bisa hatinya dilembutkan dengan pemberian, dikasih banyak hadiah. Maka Yakub mempersiapkan begitu banyak binatang, kalau saudara baca itu di ayat 14, ada total 550 ekor binatang dari kambing, domba, lembu, keledai, unta. Semuanya disiapkan untuk Esau, untuk melembutkan, menenangkan hatinya. Saudara, saya sempat riset kecil, itu jumlah binatang itu kalau hari ini di Indonesia, itu kira-kira harganya paling tidak ya minimal 2,5 miliar rupiah dengan begitu banyak binatang itu. Pasti lebih karena saya hitungnya harga minimal. Dan Yakub bukan hanya mempersiapkan binatang-binatang itu, tapi juga mempersiapkan budak laki-laki, budak perempuan, dan hadiah-hadiah lain untuk dipersiapkan mau diberikan kepada Esau, supaya hatinya boleh ditenangkan. Itu strategi pertama. Tapi kemudian strategi berikutnya, Yakub membagi rombongannya menjadi dua. Dia bagi istri-istrinya, anak-anaknya, pegawai-pegawainya, itu semua dibagi dari dua rombongan dengan pikiran, kalau Esau menyerang rombongan yang satu, maka rombongan yang satu masih selamat. Ya, pinter kan orang ini, dia punya rencana bagaimana supaya kalau habis, jangan habis semuanya. Masih ada yang tersisa. Dan dia atur sedemikian rupa rombongannya dibagi dua. Dan strategi berikutnya saudara, itu tidak terpikirkan, belum pernah terjadi. Yaitu apa? Yakub berdoa. Yakub berdoa. Kalau kita membaca seluruh kisah Yakub sampai titik ini saudara, inilah pertama kalinya dikatakan Yakub berdoa. Inilah untuk pertama kalinya Yakub datang kepada Allah memohon pertolongan Tuhan karena dia kepepet.
Nggak pernah mungkin ada satu situasi yang begitu berat dalam hidupnya seperti titik itu di mana Esau akan ketemu dengan dia dengan 400 orang. Dia begitu takutnya dan disitulah dia memohon pertolongan Tuhan. Kalau kita baca ayat 11 doanya antara lain dia bilang, lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau saudaraku sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu bersama anak-anaknya. Inilah doa Yakub, saudara. Maka saudara kita lihat di sini Yakub dia melakukan apapun yang dia bisa untuk lolos dari kengerian bertemu dengan Esau. Dari strategi dia siapkan semuanya sampai manipulasi sampai bahkan doa. Semuanya dilakukan oleh Yakub sebelum dia berjumpa melihat dengan wajah Esau. Inilah semua strategi yang dilakukan oleh Yakub. Nah saudara kalau kita lihat dan kita mau jujur sebenarnya Yakub ini adalah gambaran dari kebanyakan manusia bukan saudara? Bahkan kalau kita mau jujur adalah gambaran dari kebanyakan kita. Kenapa saudara? Kalau kita lihat kita ini punya masalah illusion of control seperti Yakub ini. Yaitu kita maunya, kita memegang kendali, kita merasa harus memegang kendali di dalam segala situasi, apalagi situasi krisis. Kita percaya bahwa kita pasti bisa dan kita berusaha sekuat mungkin. Kita menyusun berbagai strategi. Ketika ada krisis melanda, kita bukannya berlutut lebih dulu. Kita bukannya mencari pertolongan Tuhan lebih dulu. Tapi kita langsung menghitung resources kita, sumber daya kita. Berapa uang yang bisa aku miliki untuk aku selesaikan masalah ini. Siapa yang bisa menjadi backingku, siapa yang menjadi kenalanku, siapa orang kuat yang bisa saya hubungi, siapa yang bisa membantu saya dalam hal ini, siapa pengacara yang mungkin bisa membantu saya dan sebagainya. Kita berpikir resources yang kita miliki karena kita mau memegang kendali atas segala krisis, badai yang melanda hidup kita. Kita punya illusion of control seakan-akan kita mampu mengendalikan segala situasi. Bahkan kalaupun kita berdoa, seringkali doa itu bukanlah sebuah tanda penyerahan yang sungguh-sungguh, yang tulus, yang kita berseru kepada Tuhan untuk menolong kita. Tapi seperti Yakub mungkin kelihatannya doa itu sekedar bagian dari backup plan kita, rencana cadangan kita. Sebagai bagian dari manajemen risiko kita. Kalau ini gak berhasil, ini berhasil. Ada berbagai rencana dan doa itu cuma salah satunya sebagai backup plan. Inilah saudara yang seringkali menjadi problem kita. Kita mau memegang kendali dan bahkan kalaupun kita berdoa, itu hanya manajemen risiko. Problem kita apa saudara? Kita maunya Tuhan selalu memberkati rencana kita, agenda kita, cara kita, strategi kita. Dan bukannya kita mempersilahkan Tuhan memegang kendali atas seluruh hidup kita. Kita membuat rencana. Kita membuat strategi, bahkan kita melakukan manipulasi. Dan bahkan kita berdoa, Tuhan berkati itu semua. Supaya bisa berjalan dengan lancar. Sesuai dengan apa yang aku sudah pikirkan. Sesuai dengan apa yang aku sudah susun. Rencananya begini, jalannya begini. Tuhan berkati semua itu. Kita yang memegang kendali. Dan kita tidak pernah biarkan Tuhan take the control. Ambillah kendali ini. Karena ini masih semua di tangan kita. Dan inilah problem banyak manusia dan kalau kita jujur mungkin kebanyakan kita hari ini. Akan tetapi saudara, tepat di titik seperti ini dalam situasi inilah kemudian Allah campur tangan secara khusus dalam hidup Yakub. Sebelum Yakub melihat wajah Esau, maka Yakub akan terlebih dahulu melihat wajah Allah. Dan itu sebenarnya jauh lebih mengerikan melihat wajah Allah daripada melihat Esau. Terbukti dari ayat yang tadi terakhir kita baca, Yakub bersyukur karena dia telah melihat wajah Allah dan tidak mati, tetap hidup. Maka tempat itu kemudian dia namakan Peniel yang artinya the face of God, wajah Allah. Jadi sebelum Yakub berhadapan dengan Esau, Allah mau Yakub berhadapan dengan Tuhan lebih dulu. Dalam satu situasi yang sangat menentukan yang menjadi turning point, titik balik dari kehidupan Yakub. Maka saudara kalau kita membaca ceritanya, dalam rombongan yang dibawa oleh Yakub, malam hari pun tiba. Dan Yakub
dia memisahkan dirinya dari rombongannya. Mungkin dia ingin sendiri dalam situasi yang sangat tertekan itu. Mungkin dia ingin merenung, mungkin bahkan dia masih mau berdoa. Tapi dia memisahkan dirinya dari rombongannya dan tiba-tiba entah dari mana muncul seorang laki-laki. Laki-laki misterius. Dan laki-laki itu bergulat dengan Yakub dan mereka bergulat dengan begitu hebatnya dan alotnya. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, kelihatannya seimbang. Mereka saling memiting, mereka saling membanting, mereka bergulat. Bahkan sampai fajar hampir menyingsing. Dan saudara, sampai akhirnya laki-laki misterius itu kemudian memukul pangkal paha Yakub yang mengakibatkan dia kemudian pincang seumur hidupnya. Dan saudara, disitulah Yakub baru tahu, Yakub baru menyadari bahwa yang sedang bergumul dengan dia itu bukan manusia biasa. Ini adalah Tuhan sendiri. Ini adalah pribadi ilahi yang membatasi, yang menjadi hadir dalam wujud manusia dan membatasi kekuatannya. Karena dia punya tujuan khusus untuk Yakub dan Yakub baru sadar ketika orang itu memukul pangkal pahanya. Karena apa? Kalau kita baca bahasa aslinya kata memukul itu sebenarnya bisa juga diterjemahkan menyentuh, hanya touch. Tapi hanya sebuah sentuhan yang tidak terlalu keras atau bahkan mungkin kalau pukulan itu pun pukulan yang ringan. Itu bisa membuat pangkal paha Yakub terpelecok dan bahkan dia pincang seumur hidupnya. Maaf, cacat seumur hidupnya. Dan Yakub tahu ini bukan manusia, ini Tuhan sendiri. Saudara, disitulah Yakub menyadari bahwa dia berjumpa dengan Allah. Dan disitulah dia mengambil satu keputusan yang paling penting dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan? Dia memeluk, dia memegang erat-erat malaikat Tuhan atau orang yang datang bergumul dengan dia itu. Dan dia tidak mau melepaskannya sampai orang itu memberi berkatnya. Dia bilang di ayat 26, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, disinilah kita baru melihat dengan jelas kesungguhan hati Yakub. Bahwa dia sungguh-sungguh membutuhkan anugerah Tuhan, berkat Tuhan di dalam hidupnya. Di sini untuk pertama kalinya baru Yakub sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. Karena dia menyadari bahwa dia tidak lagi bisa mengandalkan usahanya, kelihayannya, manipulasinya, strateginya. Itu semua gak akan bisa berhasil menghadapi Esau. Dia gak tahu lagi mau berbuat apa. Dan dia peluk, dia pegang erat-erat orang itu dan dia tidak mau melepaskannya. Sampai orang itu memberkati Yakub atau Tuhan memberkati Yakub. Saudara, untuk pertama kalinya dalam hidup Yakub, dia merasa tidak berdaya. Dia merasa dia nggak bisa lagi mengandalkan semua yang dia andalkan selama ini, sejauh ini. Dan disitulah dia mengakui hanya berkat Tuhanlah yang menjadi pertolongan satu-satunya yang dia butuhkan, yang mampu memimpin dia melewati krisis di depan mata. Disitulah Yakub belajar melepaskan illusion of control-nya. Ilusi kontrol itu. Bahwa dia harus memegang kendali, sekarang tidak lagi. Bahwa dia harus menyusun strategi, dia harus memanipulasi, dia harus melakukan segala hal yang biasanya dia lakukan, sekarang tidak lagi. Inilah titik balik dari kehidupan Yakub. Maka saudara, kita melihat selama ini Yakub dia telah menulis cerita hidupnya dengan tinta kelicikan. Dia menulis kisah hidupnya dengan tinta manipulasi, tinta kelihayan yang tidak pantas, dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi malam itu, di sungai Yabok itu, Tuhan mau menulis sebuah cerita baru, sebuah lembaran baru untuk Yakub. Dan kemudian Tuhan merubah hidupnya. Dan itu dimulai dengan satu pertanyaan Tuhan yang hadir dalam wujud manusia itu kepada Yakub. Siapakah namamu? Siapakah namamu? Saudara, tentu ini bukan pertanyaan investigatif untuk mencari tahu namanya siapa. Karena yang bertanya ini Tuhan, dia tahu ini siapa, dia kenal ini siapa. Tapi ini adalah pertanyaan untuk membawa Yakub melihat kepada dirinya sendiri, untuk mengenal dirinya sendiri, siapa dia sampai di titik itu. Siapakah namamu? Dan Yakub menjawab, Yakub namanya adalah Yakub. Saudara, apa artinya Yakub? Yakub itu artinya pemegang tumit. Ya, karena apa? Karena kita tahu Yakub sejak kandungannya bahkan dia sudah memegang tumit Esau.
Ya seolah-olah dia nggak mau kasih Esau keluar duluan, dia mau jadi yang sulung. Ya dia mencegah Esau yang memang harusnya keluar duluan, tapi dia cegah. Itulah pemegang tumit, itulah Yakub, dan itu sebenarnya adalah satu cara licik. Kalau kita melihat kitab Hosea, Nabi Hosea merefleksikan kisah Yakub ini dalam kitabnya. Hosea 12 ayat 4 mengatakan apa? Yakub sudah menipu sejak dari kandungan. Wow. Dari kandungan dia udah seorang penipu. Bukan waktu remaja, bukan waktu umur 16, bukan waktu sudah dewasa. Waktu dari kandungan, Yakub ini adalah seorang penipu. Seumur hidupnya dia berusaha mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara-caranya sendiri. Dengan akal bulusnya, dengan menipu, dengan manipulasi, dengan menikam orang dari belakang. Dengan usahanya sendiri dia melakukan semuanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan itu pun dari kandungannya. Dan itulah cerita hidup Yakub yang dia telah tulis sampai di titik itu. Sampai malam itu, dan disitulah persisnya Allah mau mengubah kehidupan Yakub dan menuliskan sebuah cerita yang baru bagi dia. Maka saudara kemudian Tuhan mengatakan apa? Namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, ini adalah sebuah perkataan yang cukup membingungkan. Bagaimana mungkin bisa dikatakan Yakub menang dalam pergumulan itu? Bukankah justru dia yang pincang? Bukankah justru sebenarnya dia yang nyerah? Bagaimana mungkin Tuhan kemudian bisa bilang engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang? Saudara, kita mengerti sekarang bahwa Yakub menang itu bukan dengan membuat lawannya keok, kalah, tergeletak, atau bahkan mati. Enggak. Yakub jauh kalah dari orang itu. Lawannya jauh lebih kuat karena dia adalah Allah yang hanya menyentuh pangkal pahanya aja udah pincang. Kalau orang itu mau membunuh Yakub gampang banget. Jadi sebenarnya di mana ya kemenangan Yakub itu yang dibilang engkau menang. Kemenangan Yakub adalah ketika dia memegang erat-erat malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri itu. Dan tidak mau melepaskannya, berharap dia memberi berkatnya sebagai satu-satunya penolong. Itulah kemenangan Yakub. Ketika Yakub menyadari bahwa dia tidak punya lagi resources yang bisa diandalkan. Dia tidak punya lagi segala sumber daya, kelebihan, kekuatan, akal hebatnya yang bisa diandalkan. Ketika dia hanya bergantung satu-satunya harapan dia hanya kepada Allah. Itulah kemenangan Yakub. Itu sebabnya Tuhan bilang engkau menang. Karena dia mengandalkan Tuhan, dia berharap kepada Allah sebagai satu-satunya pertolongan di dalam situasi yang sangat menakutkan, yang sangat krisis, tekanan besar yang dia hadapi saat itu. Maka saudara namanya kemudian diubah menjadi Israel. Saudara apa arti Israel? Artinya Allah yang berjuang, God fights. Seperti nama ini seperti ingin mengatakan bahwa Allah yang akan berjuang bagimu bukan engkau lagi. God will fight for you and not you anymore. Allah akan berjuang bagimu dan engkau tidak perlu berjuang bagi dirimu sendiri lagi. Bukan berarti hidup ini kita nggak usah kerja, nggak usah berjuang, nggak usah berusaha, bukan. Tapi maksudnya kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan at the first place, di tempat yang utama, di kesempatan pertama itu selalu Tuhan menjadi apa yang paling penting, paling utama di dalam segala yang situasi hidup yang kita hadapi. Allah akan berjuang bagimu, itulah namanya Israel. Dan engkau tidak perlu berjuang bagi dirimu sendiri. Dan saudara itulah yang kemudian dialami sendiri oleh Yakub keesokan harinya. Atau pada ketika hari sudah siang. Ketika dia berjumpa dengan Esau. Kita bisa baca dalam pasal berikutnya, Kejadian 33. Saudara bisa bayangkan pasal 32 dia ketakutan begitu dalam. Ngeri sekali mau ketemu Esau yang bawa 400 orang. Tapi apa yang terjadi di pasal 33 dalam perjumpaan dengan Esau itu? Kita melihat ternyata Tuhan membuat semuanya begitu lancar. Tuhan membuat perjumpaan itu penuh dengan kebaikan. Tuhan membuat perjumpaan itu penuh dengan kasih. Apa yang ditakutkan Yakub sebelumnya sama sekali tidak terjadi. Ternyata waktu mereka bertemu, Esau menerima Yakub dengan begitu baik. Dia tidak lagi marah pada Yakub. Esau tidak lagi mendendam pada Yakub, sudah mengampuni Yakub.
Esau bahkan menolak segala pemberian, hadiah yang sudah disiapkan oleh Yakub, binatang yang begitu banyaknya. Kalau kita baca, saya sempat terharu waktu baca apa kata Esau kepada Yakub di pasal berikutnya, pasal 33 ayat 9. Esau bilang, adikku, yang ada padaku udah banyak, ini buat kamu aja, ambil. Saudara lihat hati seorang kokoh yang dulu terluka, hati seorang kakak yang dulu dendam, yang dulu pernah mengancam, mau bunuh adiknya. Sekarang adiknya mau kasih hadiah, dia bilang, aku punya banyak, gak usah, ini buat kamu aja, kamu ambil aja. Tapi kemudian memang Yakub mendesak begitu kuat, sampai akhirnya Esau mau terima hadiah itu. Tapi bukan sebagai sesuatu yang memang dia perlukan. Hanya karena adiknya mendesak begitu kuat, baru dia terima. Saudara, disinilah kita melihat, kalau Tuhan yang berjuang buat Yakub, maka apa yang dia takutkan, itu nggak terjadi. Bahkan semua manipulasi dia, hadiah-hadiah yang sudah disiapkan, Esau nggak mau, Esau nggak perlukan, Esau menolaknya. Itu memperlihatkan bahwa strategi Yakub itu tidak bekerja sama sekali. Disitulah saudara Yakub menyadari bahwa semua usaha dia untuk memanipulasi Esau tidak ada gunanya. Tapi ketika Tuhan yang berjuang bagi Yakub, itulah pertolongan yang sesungguhnya. Itulah yang membuat perjumpaan itu berhasil dengan indah, dengan baik, dan penuh dengan pengampunan. Maka saudara, pola yang sama itu berlaku juga untuk kita pada hari ini, saudara. Merefleksikan dari cerita Yakub ini. Bahwa Allah seringkali harus memang mematahkan kesombongan kita. Allah seringkali harus menihilkan strategi yang sudah kita susun, bahkan melumpuhkan manipulasi yang sudah kita buat. Allah perlu tanda kutip membuat kita pincang. Supaya kita sampai pada satu titik di mana kita sadar siapa diri kita sebenarnya. Bahwa kita tidak sekuat yang kita pikir. Bahwa kita tidak sepintar yang kita pikir. Bahwa kita tidak sehebat strateginya seperti apa yang saya pikir itu akan bisa menyelesaikan masalah. Kita seringkali harus dibawa pada satu titik di mana kita tidak berdaya sampai kita mengakui, aku butuh Engkau Tuhan. Satu-satunya yang aku butuhkan, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Ketika itulah kita menang seperti apa yang malaikat itu katakan kepada Yakub. Maka saudara, kita belajar satu hal ini. Rasa sakit kita atau titik terendah dalam hidup kita, itu bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kita. Atau Tuhan bahkan mencelakakan kita. Bukan. Tapi itu adalah sebuah tanda ketidaksempurnaan yang penuh anugerah. Itu adalah grace-filled imperfection. Di mana di situ melalui kelemahan itu, melalui ketidaksempurnaan itu, tanda kutip kepincangan, cacat kita itu, anugerah Allah bekerja dan dia sedang mengajar kita untuk melepaskan kendali kita. Dan membiarkan dia yang memegang seluruh kendali hidup kita. Dan ini yang Yakub alami, yang Yakub belajar. Ketidaksempurnaan yang penuh anugerah itu. Apakah Yakub marah karena dia jadi pincang setelah itu? Apakah Yakub gusar kepada Allah? Sama sekali tidak. Seumur hidupnya dia mensyukuri bahwa Allah campur tangan dalam hidupnya dalam titik yang paling krusial. Yang dia sungguh-sungguh butuh Tuhan. Dan itu mengingatkan dia selalu butuh Tuhan. Dan itulah cara kerja Allah. Nah saudara, kalau kita sering suka melihat lukisan, mungkin ada penggemar lukisan di sini. Saudara seringkali menemukan dalam lukisan-lukisan itu, sang pelukis atau senimannya itu seringkali memberi tanda tangan kecil di dalam lukisan itu kan. Sebuah signature. Mungkin di pojok kanan lukisan itu, mungkin di satu tempat di lukisan itu yang samar-samar secara rahasia, kadang-kadang dibubuhkan tanda tangan, kita nggak tahu. Tapi biasanya ada sebuah signature tanda tangan pelukis itu di dalam lukisan. Pertanyaannya kenapa? Pelukis itu suka membubuhkan tanda tangan di lukisannya. Bukan sebagai tanda itu milik dia atau karya dia sebenarnya, bukan. Nah seorang ahli lukisan, Sid Motion namanya, dia punya galeri lukisan di London, dia mengatakan demikian, seorang pelukis itu membubuhkan tanda tangan di lukisannya itu sebagai pengingat untuk dirinya apa? Bahwa lukisan ini sudah selesai, sudah final, jangan lagi disentuh, jangan lagi dikerjakan karena apa? Sudah sempurna. Ya.
Dengan kata lain, tanda tangan itu seperti mengatakan that peace is complete. Do not rework it. Jangan lagi dikerjain. Jangan lagi disentuh, karena pelukis mungkin gak ada puasnya. Selalu mau tambah lagi, poles lagi. Tapi tanda tangan itu bilang stop. Ini udah selesai, sempurna. Ya, tinggal dinikmati, tinggal dipajang, atau bahkan mungkin dijual. Nah saudara, itulah perlunya sebuah signature dalam sebuah lukisan. Mengungkapkan bahwa ini sudah final, sudah sempurna, dan tidak perlu ditambahkan apapun lagi. Nah, saudara, dalam satu dan lain cara kita melihat Allah juga sedang meninggalkan signature-nya kepada Yakub, yaitu apa? Kepincangannya. Itu adalah signature Tuhan di dalam diri Yakub. Dan signature itu mengingatkan bahwa Tuhan masih terus menulis cerita Yakub sampai Yakub sempurna. Dan tanda kutip kapan Yakub sempurna itu justru waktu dia pincang. Maka saudara, Yakub yang sempurna, yang seperti yang mau Tuhan kehendaki, itu justru adalah Yakub yang pincang. Dan ini adalah sebuah paradoks. Yang keduanya seperti bertentangan. Bagaimana kita bisa mendamaikan kata sempurna dengan kata maaf cacat? Bagaimana kita bisa mempertemukan kata sempurna dengan kata pincang? Tapi inilah justru yang terjadi di dalam diri Yakub, dan itu signature dari Tuhan di dalam diri dia. Yang ingin mengatakan ini karyaku, Tuhan mau bilang, dan inilah Yakub yang aku mau. Inilah Yakub yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan tidak lagi memakai segala strategi dalam hidupnya. Dan saudara, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah seringkali juga menaruh signature seperti itu dalam hidup kita, di mana kita dibawa kepada satu titik di mana kita sampai menyadari saya tidak berdaya. Dan disitulah Allah bekerja di dalam diri Yakub. Maka ketika Allah bekerja, ketika Allah campur tangan, ketika Allah memberikan anugerahnya, dari dalam kelemahan akan muncul kekuatan. Dari dalam kekalahan akan muncul kemenangan. Dan dari dalam satu situasi yang kelihatannya tidak berdaya akan muncul sebuah kebaikan yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Akhir hidup Yakub itu adalah awal dari Israel. Ketika Yakub selesai dengan dirinya, dengan strateginya, dengan manipulasinya, dengan segala akal kelicikannya yang dia tulis seumur hidup. Ketika itulah Allah bilang, you are Israel. Kamu adalah Israel sekarang. Allah yang berjuang bagimu, bukan engkau lagi. Dan ketika itulah hidup barunya itu dimulai. Dan saudara, kita melihat ini tidak lain adalah pola salib Kristus, bukan? Pola salib Kristus sendiri yang metodenya seperti ini. Yaitu di dalam kelemahan, di dalam apa yang kelihatan sebagai sesuatu yang tidak berdaya, bahkan memalukan, bahkan kalah. Tapi disitulah kita melihat kemenangan yang sejati. Ketika Yesus Kristus disalib, begitu banyak orang mengolok-olok dia, orang mencemooh dia, orang menghina dia. Kristus disalib sebagai sesuatu yang bagi manusia begitu memalukan, begitu hina, begitu menjijikkan, tidak berdaya. Tapi justru dari salib yang begitu mengerikan, jijik dan hina itulah muncul kemenangan yang sejati atas segala kuasa dosa, kuasa maut, dan kemenangan yang mutlak, kemenangan di surga dan kemenangan di dunia yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun juga. Dan kita bersyukur kalau kita hari ini berbagian dalam salib Kristus, kita adalah orang-orang yang menang. Artinya kita juga adalah orang-orang yang telah berbagian dalam kelemahan untuk mengalami kekuatan yang sejati, yang daripada Allah sendiri. Saudara, maka kita melihat di dalam salib itu, kelihatannya memang ada kelemahan, ada kekalahan, ada ketidakberdayaan. Tapi disitulah muncul kuasa Allah yang sempurna, kemenangan Allah yang sempurna. Dan di sini kita belajar satu hal, saudara. Anugerah Tuhan itu selalu bekerja paling efektif. Anugerah Tuhan itu selalu bekerja sepenuhnya, paling hebat. Justru ketika kita tidak berdaya dan kita mengakui segala keterbatasan kita. Kita mengakui bahwa resources kita, sumber daya kita tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Tuhan bisa lakukan. Dan kemudian kita menyerahkannya untuk Allah bekerja di sana. Dan saudara, maka ketika kita menghadapi begitu banyak situasi krisis dalam hidup kita, mari kita
pertama-tama bukannya berpikir apa strategi saya, bagaimana saya akan menghadapi ini semua. Tentu kita perlu merencanakan dengan baik segala sesuatu. Tapi yang penting pertama-tama datang kepada Tuhan. Dan saudara, saya ingin menganjurkan satu sikap tubuh yang intensional ketika kita datang kepada Tuhan, khususnya dalam krisis. Yaitu apa? Posisi berlutut, saudara. Kita datang berlutut kepada Tuhan, berdoa. Kenapa? Posisi tubuh kita ini menceritakan banyak hal tentang hati kita. Posisi berlutut ini adalah posisi yang rentan. Ketika saudara berlutut, saudara nggak bisa lari, ya kan? Ketika saudara berlutut, saudara nggak bisa menghadapi bahaya, saudara nggak berdaya. Ketika saudara berlutut, ada bahaya datang, saudara hanya bisa pasrah. Karena saudara nggak bisa bangun dengan tiba-tiba. Sebentar saya mau bangun, susah ini. Ketika saudara berlutut, saudara seperti sedang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku nggak berdaya. Engkaulah harapanku satu-satunya. Hanya Engkau yang aku butuhkan. Aku nggak bisa berbuat apapun lagi kecuali Tuhan tolong saya. Setiap kali saudara menghadapi krisis, badai yang melanda datang dalam hidup saudara, berlutut saudara. Karena itu menggambarkan situasi saudara. Powerless. Gak mungkin berbuat apa-apa lagi. Dan saudara butuh Tuhan. Dan posisi berlutut itu seperti posisi pincangnya Yakub. Ketika dia perhadapkan dengan situasi yang paling mengerikan dalam hidupnya itu. Dan saudara, Allah bisa jadi sedang bergumul dengan hidup saudara saat ini. Dan hari ini dia ingin menulis ulang cerita hidup saudara yang mungkin selama ini begitu banyak mengandalkan strategi diri, resources diri, kehebatan diri, bahkan mungkin manipulasi-manipulasi yang mulai kita lakukan. Allah mau menulis ulang cerita hidup saudara. Dan Allah ingin membentuk sebuah lembaran baru dalam hidup kita. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang menang dalam pandangan mata Tuhan dan bukan dalam pandangan mata dunia. Dan di saat ini mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kita seperti ini. Kamu mau mengandalkan aku, kamu percaya kepadaku, tapi kamu begitu banyak memakai cara-caramu. Kamu begitu banyak mengandalkan strategimu. Kamu begitu banyak mengandalkan manipulasimu. Mau gak kamu letakkan itu semua hari ini dan biarkan aku yang berjuang bagimu. Hari ini Tuhan sedang mungkin ingin campur tangan dalam hidup saudara. Dan hari ini mungkin Tuhan sedang bertanya juga kepada saudara. Anakku, siapa namamu? Anakku, siapa namamu? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Membawa kami kepada satu realita bahwa kami sesungguhnya bukan siapa-siapa. Kami tidak sehebat yang kami pikir kami mampu lakukan untuk mengatasi segala situasi, apalagi krisis dalam hidup kami. Tuhan, kami belajar betapa kami membutuhkan anugerah-Mu. Karena kami tidak berdaya dan kami lemah dan kami ingin Tuhan bekerja, berbicara dalam hidup kami dan mengubah hidup kami. Tuhan, tulislah cerita-Mu bagi kami. Bukan kami lanjut dengan cerita kami sendiri. Tuhan, tulislah apa yang Kau mau bentuk kami menjadi apa yang indah dalam pandangan mata-Mu. Supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa. Amin.